Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belsi Mutiara Salsabila dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Alum 24 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Unsuska Riau. Di video kali ini saya akan membuat tugas praktek ibadah Ta'alum 24, yaitu pengertian toharoh, hadis dan najis, serta cara menyucikan hadas dan najis. Toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Toharoh tidak hanya sebatas menyucikan diri, namun menyucikan dari hadas seperti melakukan wudhu, tayamum, dan mandi. Sedangkan toharoh dari najis adalah harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, di pakaian, dan di tempat. Hadas adalah keadaan dari seorang muslim yang mana menyebabkan ia tidak sah dan tidak suci untuk melakukan sholat. Sedangkan najis adalah kotoran yang seorang muslim wajib membersihkan diri dan apapun yang terkena dari najis tersebut. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi, dan cara membersihkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu atau bertayamum saja. Najis ada tiga, yaitu najis mukofafah, mutawasitoh, dan mukholadoh. Cara membersihkan najis mukofafah yaitu dengan cara dibersihkan dengan percikan air atau dibersihkan dengan air mengalir. Sedangkan najis mutawasitoh dengan cara dibersihkan dulu najisnya sebanyak 3 kali, kemudian dibersihkan dengan air mengalir lebih dari najis tersebut. Kemudian najis mughaladoh wajib dibasuh 7 kali dan salah satu airnya dicampur dengan tanah. Kedua, yaitu tata cara bertayamum. Pertama, siapkan atau cari debu yang bersih, lalu menghadap kiblat dan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma li istibakhoti sholati lillahi ta'ala. Kemudian letakkan kedua telapak tangan yang telah dirapatkan pada debu. Lalu hembuskan dan ratakan pada muka sekali saja. Selanjutnya regangkan kedua telapak tangan dan menyentuh debu. Kemudian letakkan tangan kiri di bawah tangan kanan, kemudian diusapkan sampai siku dan berbalik. Selanjutnya seperti itu di tangan kiri. Kemudian pertemukan kedua telapak tangan sampai ke sela-sela jari. Kemudian doa setelah tayamum. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin wa ja'alani min ibadikas sholihin. Usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbil qiblatil adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahzuni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatu mubarakatu sholatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu
ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana atas kehadiratnya senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul dan hidup di dunia ini dengan sehat walafiat. Pada pidato kali ini saya akan membawakan sebuah pidato tentang hadis niat dari HR Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907, yang mana penggalan hadis tersebut adalah innama amalu binniat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung niat. Niat adalah sebuah tolak ukur suatu amalan. Diterima atau tidaknya itu tergantung niat, dan banyaknya atau sedikitnya pahala itu juga tergantung dengan niat kita. Niat adalah perkara hati dan yang urusannya sangat penting. Seseorang bisa naik ke derajat sidikin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah, itu juga tergantung oleh niat kita. Kemudian Rasulullah SAW membuatkan perumpamaan terhadap kaidah ini dengan hijrah, yaitu barang siapa yang berhijrah di negeri syirik, mengharapkan pahala Allah, ingin bertemu dengan Nabi SAW untuk menimba ilmu syariat, untuk bisa mengamalkannya, maka ia berarti berada di atas jalan Allah, dan Allah akan memberikan balasan untuknya di kemudian hari. Sebaliknya, barang siapa yang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan di duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala apapun. Bahkan jika ia ke arah maksiat, maka ia akan mendapatkan dosa. Niat secara istilah adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya ada di hati bukan di lisan. Maka jika kita memiliki niat itu, niatkanlah dalam hati, bukan hanya dari lisan. Maka berhati-hatilah dengan niat. Jika niat kita buruk walaupun hanya sedikit, kita akan tetap mendapatkan dosa. Begitupun sebaliknya, jika niat kita baik, maka kita akan mendapatkan pahala walaupun belum kita lakukan. Baiklah, sekian pidato singkat dari saya. Lebih kurangnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat sholat jamak qashar takdim dan niat sholat jamak qashar takhir. Niat sholat jamak qashar takdim yaitu usolli fardhu zuhri rakaataini kasron majmu'an ilaihi asru adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar dengan menjamak asar kepadanya karena Allah Ta'ala. Kemudian niat sholat jamak qashar takhir usolli fardhu asri rakaataini qasron majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu asar 2 rakaat qashar dengan menjamak kepada zuhur karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun haji dan lafaz kalimat talbiyah. Apa saja rukun haji? Yaitu pertama niat ihram, yaitu labbaik Allahumma hajja. Kemudian yang kedua wukuf, yaitu berdiam diri di Arafah tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Kemudian tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad hingga selesai pada rukun yang sama. Kemudian sa'i, yaitu berlari kecil sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Kemudian tahallul atau mencukur rambut, dan kemudian tertib atau tidak meninggalkan salah satu rukun sholat atau rukun lainnya. Bila ada salah satu
yang tidak dilakukan, maka tidak bisa diganti dengan denda atau secara tidak langsung hajinya tidak sah. Lafaz talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Lafaz talbiyah diucapkan dengan pengulangan dengan harapan bahwa pengabulannya itu berulang kali. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.